Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Dewi Tasari dengan NIM 426200008 dari kelas 1A Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem bus pada komputer. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak videonya sampai akhir ya. Keep enjoy! Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian dari sistem bus, kemudian yang kedua adalah generasi bus, kemudian yang ketiga adalah contoh bus dari masa ke masa. Yang pertama adalah pengertian. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai, suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yang dimana komponen tersebut seperti CPU, memori, I/O, dalam menjalankan tugasnya. Nah, adapun perkembangan bus system terbagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1964, kemudian pada generasi kedua diperkirakan antara 1964 sampai 2001, kemudian yang ketiga pada tahun 2001, kemudian generasi keempat pada tahun 2019. Bus sistem generasi pertama. Bus komputer awalnya adalah bundel kabel yang menghubungkan memori dan periferal komputer. Secara anekdot disebut sebagai batang digit. Mereka dinamai bus tenaga listrik atau busbar. Hampir selalu ada satu bus untuk memori dan satu atau lebih bus terpisah untuk periferal. Ini diakses dengan instruksi terpisah dengan pengaturan waktu dan protokol yang sangat berbeda. Salah satu komplikasi pertama adalah penggunaan interupsi. Program awal komputer melakukan I/O dengan menunggu dalam satu putaran hingga periferal siap. Ini hanya membuang-buang waktu untuk program yang memiliki tugas lain untuk dikerjakan. Selain itu, jika program mencoba melakukan tugas-tugas lain tersebut, mungkin perlu waktu yang lama bagi program untuk memeriksa kembali, yang mengakibatkannya kehilangan data. Insinyur kemudian mengatur periferal untuk mengganggu CPU. Interupsi harus diprioritaskan, karena CPU hanya dapat mengeksekusi kode untuk satu periferal dalam satu waktu, dan beberapa peringkat lebih kritis terhadap waktu yang lain. Sistem kelas atas memperkenalkan gagasan pengontrol saluran yang pada dasarnya adalah komputer kecil yang didedikasikan untuk menangani input dan output bus tertentu. IBM memperkenalkan ini pada IBM 709 pada tahun 1958, dan mereka menjadi fitur umum pada platform mereka. Vendor berkinerja tinggi lainnya seperti Control Data Corporation menerapkan desain serupa. Umumnya, pengontrol saluran akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan semua operasi bus secara internal, memindahkan data saat CPU diketahui sibuk di tempat lain jika memungkinkan, dan menggunakan interupsi jika diperlukan. Ini sangat mengurangi beban CPU dan memberikan kinerja sistem yang lebih baik secara keseluruhan. Untuk menyediakan modularitas, memori dan bus I/O dapat digabungkan menjadi bus sistem terpadu. Dalam hal ini, satu sistem mekanis dan kelistrikan dapat digunakan untuk menghubungkan banyak komponen sistem, atau dalam beberapa kasus semuanya. Kemudian program komputer mulai membagi memori yang sama ke beberapa CPU. Akses ke bus memori ini juga harus diprioritaskan. Cara sederhana untuk memprioritaskan interupsi atau akses bus adalah dengan daisy chain. Dalam kasus ini, sinyal secara alami akan mengalir melalui bus dalam urutan fisik atau logis, menghilangkan kebutuhan akan penjadwalan yang rumit. Bus sistem generasi kedua. Sistem bus generasi kedua seperti NUBUS sebagai penyelesaian dari berbagai masalah.
Nubas memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya, dengan sebuah bus controller di antaranya. Ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi, perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus semacam ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besarnya data yang ingin dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel pada generasi pertama hingga 16 atau 32 bit per detik. Semakin waktu semakin baik sejalan dengan perkembangan software setup-nya. Sekarang menjadi suatu standar dari plug and play untuk menggantikan jumper. Bagaimanapun juga sistem baru ini memberikan suatu kualitas yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap bus terhubung dalam kecepatan yang sama. Ketika CPU dan memori dirancang terpisah, CPU pun terus berkembang sehingga dapat meningkatkan kecepatannya. CPU dan memori dapat meningkatkan kecepatan lebih cepat dari bus. Jadi, kecepatan bus sekarang lebih lambat daripada sistem yang modern butuhkan. Komputer menjadi lebih berat dalam menyalurkan data. Contoh dari masalah ini adalah kartu video yang sangat cepat seperti bus baru yaitu PCI. Dan komputer mulai memasang AGP hanya untuk digunakan sebagai kartu video. Pada tahun 2004, AGP terus berkembang menjadi lebih besar sebagai kartu video high-end dan akhirnya digantikan oleh keberadaan bus baru yaitu PCI Express. Dengan penambahan jumlah dari perangkat keras eksternal, ini akan membuat sistem bus bekerja menjadi lebih baik. Ketika disk drive pertama kali diperkenalkan, ini akan ditambahkan ke CPU dengan sebuah kartu ke dalam bus. Oleh karena itu, komputer-komputer memiliki banyak slot di atas bus. Tapi pada pertengahan tahun 1980 dan 1990, sistem baru seperti SCSI dan IDE diperkenalkan untuk melayani kebutuhan tersebut. Meninggalkan banyak slot pada sistem modern, sekarang terdapat 5 bus berbeda dalam satu komputer yang didukung oleh berbagai macam perangkat keras. Bus sistem generasi ketiga. Bus generasi ketiga telah muncul di pasar sejak tahun 2001, termasuk Hypertransport dan InfiniBand. Mereka juga cenderung sangat fleksibel dalam hal koneksi fisiknya, memungkinkan mereka untuk digunakan baik sebagai bus internal, serta menghubungkan mesin yang berbeda secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang kompleks saat mencoba melayani permintaan yang berbeda, sehingga banyak pekerjaan pada sistem ini menyangkut desain perangkat lunak, bukan perangkat keras itu sendiri. Secara umum, bus generasi ketiga ini cenderung terlihat seperti jaringan daripada konsep asli bus, dengan overhead protokol yang lebih tinggi diperlukan daripada sistem awal. Sementara juga memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan bus sekaligus. Bus seperti Wishbone telah dikembangkan oleh gerakan perangkat keras open source dalam upaya untuk menghilangkan batasan hukum dan pattern dari desain komputer. Bus sistem generasi keempat disebut-sebut adalah CXL atau Compute Express Link yang merupakan interkoneksi standar terbuka untuk unit pemrosesan pusat atau CPU berkecepatan tinggi ke perangkat dan CPU ke memori yang dirancang untuk mempercepat kinerja pusat data generasi berikutnya. CXL dibangun atas antarmuka fisik dan listrik PCI Express atau PCIe dengan protokol di 3 area utama yaitu input-output atau I/O, memori, dan koherensi cache. Pada tanggal 2 April 2020, Compute Express Link dan Generasi Z, Consortium telah mengumumkan pelaksanaan Nota Kesepahaman atau MOU mereka yang menjelaskan rencana bersama untuk kolaborasi antara dua organisasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh bus dari masa ke masa, yaitu yang pertama Omnibus atau PDP-8.
merupakan sistem bus yang diciptakan pada tahun 1964. Omnibus adalah jenis bus yang digunakan pada komputer DEC PDP-8. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus, penggunaannya dikontrol oleh CPU. Selanjutnya yang kedua yaitu Unibus atau PDP-11, merupakan serangkaian 16 bit mini komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corp dari tahun 1970. Salah satu suksesi produk di PDP seri ke-1990-an, PDP-11, menggantikan PDP-8 di banyak aplikasi real-time. Walaupun kedua lini produk tinggal di paralel selama lebih dari 10 tahun, PDP-11 memiliki fitur unik, beberapa inovatif, dan lebih mudah untuk program dibandingkan pendahulunya dengan penggunaan register umum. Yang ketiga adalah Multibus 8086 adalah bus komputer standar yang digunakan dalam sistem industri yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Sistem bus inilah yang kemudian diadopsi sebagai IEEE Bus 796. Multibus mempunyai spesifikasi yang kokoh dan disesuaikan dengan standar industri sehingga peralatan yang kompleks dapat dirancang di atasnya. Menjadi standar industri yang jelas dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan industri multibus kompatibel untuk tumbuh di sekitarnya. Banyak orang yang membuat CPU, memori, dan papan periferal lainnya. Pada tahun 1982 ada lebih dari 100 multibus papan dan sistem produsen. Sistem yang kompleks ini boleh dibangun dari rak komersial of the hardware. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dengan merancang sebuah papan multibus eksklusif dan kemudian mengintegrasikannya dengan hardware vendor lain untuk menciptakan sebuah sistem. Yang keempat adalah bus PC IBM, adalah sebuah komputer mikro buatan IBM yang dirilis pada tanggal 8 Maret 1983. Komputer ini diperkuat dengan menggunakan harddisk berkapasitas 10 MB atau Seagate ST412 dengan spek 1210 MVM controller sebagai standar. IBM PCXT memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh IBM PC standar 5150. IBM PCXT memiliki 8 buah slot sehingga meningkatkan kemampuan ekspansinya. Kapasitas power supply yang lebih besar yaitu 130W, memori yang dapat dibongkar pasang karena semuanya berupa soket, dan dapat mendukung hingga 640 KB RAM tanpa slot ekspansi memori selain tentunya sebuah harddisk. Contoh bus selanjutnya adalah bus ISA atau Industri Standar Arsitektur, adalah sebuah sistem bus yang didesain oleh IBM. Bus ISA adalah sebuah sistem bus dengan bandwidth sebesar 8 bit yang diperkenalkan di IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA kemudian diperbarui dengan menambahkan bandwidth-nya menjadi 16 bit pada IBM PC pada tahun 1984. Hal ini bisa membuat jenis ISA yang beredar ada dua macam, yaitu ISA 16 bit dan 8 bit. Digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Contoh selanjutnya yaitu bus EISA, yang pada dasarnya adalah versi 32 bit dari bus ISA yang biasa. Pengguna masih dapat menggunakan kartu ISA 8 bit atau 16 bit yang lama pada slot EISA. Pada bus EISA merupakan pelopor plug and play. Bus EISA merupakan
bus yang menambahkan 90 konektor baru, yaitu 55 konektor yang digunakan untuk sinyal, sedangkan 35 sisanya digunakan sebagai ground. Tanpa membuat slot ISA 16 bit berubah, namun ada perbedaan slot 16 bit ISA dengan EISA, yakni ISA hanya memiliki satu baris kotak, sedangkan EISA memiliki dua baris kotak yang bertumpuk. Baris pertama adalah baris yang digunakan oleh ISA 16 bit, sementara baris kedua merupakan penambahan bandwidth menjadi 32 bit. Selanjutnya yaitu microchannel. Sistem bus microchannel arsitektur atau MCA adalah bus I/O yang dibuat oleh IBM untuk menggantikan sistem bus ISA 8 atau 16 bit. Namun, sistem bus ini tidak banyak digunakan, dikarenakan untuk menggunakan bus ini, produsen komputer harus membayar royalti kepada IBM. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tak setuju dan mulai membuat sebuah tandingan dengan nama EISA. Selanjutnya yaitu yang ke-8, bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Bus PCI dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Bus ini digunakan oleh hampir semua komputer yang beredar dan masih digunakan hingga sekarang. Selanjutnya, bus SCSI merupakan singkatan dari Small Computer System Interface, adalah suatu sistem bus yang menangani transfer antar data. Prinsip yang mirip dengan USB, namun aplikasinya berbeda. SCSI biasa digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan hard disk, CD-ROM, scanner, atau printer. Kemudian yang 10 adalah NUBUS atau New Bus, memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya dengan sebuah bus controller di antaranya. Ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Setiap perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Selanjutnya yaitu USB atau Universal Serial Bus, merupakan salah satu standar interkoneksi antar komputer dengan peralatan eksternal yang mampu mendukung kecepatan di atas 1 Mbps. USB mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya penggunaannya yang mudah, kemudian mendukung 3 tipe kecepatan, adanya power down. USB mensuplai daya ke peralatan USB dengan arus sebesar 500 mA, kemudian USB bersifat multiplatform. Contoh selanjutnya yaitu FireWire, merupakan merek dagang Apple sekaligus nama yang paling populer untuk standar kabel data antarmuka berseri IEEE 1394. Sony memperkenalkan IEEE 1394 dengan nama iLink. Meski namanya berbeda-beda, ketiganya yaitu FireWire, IEEE 1394 dan iLink sama-sama menunjuk pada jenis kabel yang mampu mengirim data dengan kecepatan sangat cepat, sampai pada rata-rata 400 megabit per detik atau Mbps. FireWire diklaim sebagai saluran penghantar data yang paling cepat dan stabil di antara saluran yang lain seperti USB. Contoh selanjutnya yaitu bus VME yang merupakan bus komputer standar, awalnya dikembangkan untuk Motorola 68000-CPU, tetapi kemudian digunakan untuk banyak aplikasi standar
oleh IEC sebagai ANSI atau IEEE 1014-1987. Hal ini secara fisik berdasarkan Eurocard ukuran, mekanisme, dan konektor, tetapi menggunakan sistem sinyal sendiri yang Eurocard tidak mendefinisikan. Ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 dan terus untuk melihat secara luas untuk saat ini. VMI adalah sebuah arsitektur komputer. Istilah VMI sendiri merupakan singkatan dari Versa Modul Eurocard dan didefinisikan pertama kali oleh suatu grup manufaktur pada tahun 1980. Grup ini sendiri terdiri dari Motorola, Mostek, dan Signetics yang bekerja sama untuk mendefinisikan standar bus VMI. Contoh bus selanjutnya yaitu bus SAMAC atau Computer Automated Measurement and Control. Adalah bus yang untuk akuisisi data dan kontrol yang digunakan dalam nuklir dan fisika partikel, eksperimen, dan industri. Bus memungkinkan pertukaran data antara plug-in modul dan controller, yang kemudian interface ke PC atau ke SAMAC antarmuka VMI. Teknologi masa depan. PCIe 4.0 adalah evolusi selanjutnya dari PCI Express I/O General Purpose. Dengan 16 GTS bitrate, kinerja bandwidth interkoneksi akan 2 kali lipat dari PCIe 3.0 serta menjaga kompatibilitas dengan perangkat lunak dan mekanik interface. Tujuan utama dalam pengembangan PCIe adalah untuk terus memberikan skala kinerja yang konsisten dengan permintaan bandwidth dari berbagai aplikasi dengan hemat biaya, hemat daya, dan gangguan minimal di tingkat platform. Salah satu faktor utama dalam adopsi luas dari arsitektur PCIe adalah kepekaan terhadap kemampuan manufaktur bervolume tinggi dan bahan-bahan seperti FR4, board, konektor murah, dan sebagainya. Berdasarkan analisis kelayakan PCI, SIG bitrate untuk PCIe 4.0 yang mencapai 16 GTS merupakan perpaduan yang optimal antara kinerja, manufakturabilitas, biaya, tenaga, dan kompatibilitas. Para ilmuwan lebih memfokuskan pada saluran baud level yang dilalui oleh sinyal dan mengurangi pengembangan chip khusus. Di samping harus meningkatkan standar kecepatan transfer, para ilmuwan juga berusaha mengurangi latensi pada PCIe Gen 4, serta berbagai aspek standar lain seperti forward error correction, pipelining, serta control and reporting error. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya yaitu bus system akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada masa perkembangannya, bus memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Berdasarkan teknologi, kecepatan ini harus sesuai dengan teknologi yang disesuaikan, karena bila tidak, justru akan menyebabkan kelambatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.